Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Iwan Sonjaya STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum dan Etika dalam TIK kelas TMB 5B. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Cornelia Raimalami, Elizabeth, dan saya Rizky Putri Hanifah. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama-tama, kami ingin membahas pendahuluan dulu bahwa next haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari intellectual property right sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Nah, haki sendiri itu adalah hak suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, si haki ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Tujuan dari penerapan haki yang pertama yaitu antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Lalu tujuan kedua yaitu untuk meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Lalu tujuan yang ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri Indonesia. Oke, next. Lalu dari kasus haki ini apa aja sih kasus yang terjadi? Yang pertama yaitu ada kasus pelanggaran hak cipta lagu oleh Gen Halilintar pada tahun 2021. Jadi Halilintar, Anovial Said, dan Lenggo Geni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagu Cantik. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Lagi Cantik dan merekam, membuat video, serta menggugahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara Publisher Indo yang menaungi para pencipta lagu si Lagi Cantik ini. Lalu Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah suatu pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosialnya. Lalu, kasus yang kedua yaitu ada kasus pelanggaran hak cipta gambar oleh Mall Grand Indonesia atau dikenal MOI pada pertengahan 2020. Jadi, ahli waris Hengantung, pencipta sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang, menggugat Mall Grand Indonesia atau MOI ke Pengadilan Negara Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang diketuai Agung Suhendro pun memutuskan bahwa almarhum Hengantung ini sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa tersebut. Hakim menyatakan Grand Indonesia atau MOI telah melanggar hak cipta atas ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan atau menggunakan logo yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang. Atas pelanggaran hak cipta ini, Grand Indonesia atau MOI dijatuhi hukuman untuk membayar ganti kerugian sebesar 1 miliar kepada ahli waris Hengantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elizabeth. Silakan. Baik, terima kasih Putri. Lalu kasus selanjutnya itu adalah dari pelanggaran hak cipta Warkop DKI. Pada tahun 2021, grup lawak Warkopi yang dianggap mirip grup kawakan Warkop DKI, yaitu yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indro, menjadi perbincangan publik.
Warkopi yang terdiri dari Alvin Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Krisnandi, dan Septriadi Caniago dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Warkop DKI. Selain memiliki hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi, Warkop DKI juga telah menjadi merek dagang. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pun telah menyatakan Warkopi melanggar hak cipta yang dimiliki lembaga Warkop DKI selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas merek dan nama Warkop DKI. Namun, permasalahan ini telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Lalu ada lagi kasus merek Geprek Bensu. Jadi kasus merek Geprek Bensu ini merupakan kasus yang sangat ramai atau viral. Diperbincangkan di kalayak ramai. Tak lain karena di dalamnya terlibat artis kondang kenamaan Indonesia yaitu Ruben Onsu. Ruben Onsu dan pemilik usaha kuliner IM Geprek Bensu berebut hak paten merek dagang. Gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu ternyata justru ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA karena terbukti bahwa logo yang dimiliki oleh Geprek Bensu milik Ruben Onsu sangat mirip dengan logo PT Ayam Geprek Beni Sujono yang ternyata telah terlebih dahulu mendaftarkan merek dagang dengan nama IM Geprek Bensu sudah benar. Selama ini mayoritas publik mengira bahwa merek tersebut merupakan merek asli dari bisnis kuliner milik Ruben Onsu. Hal ini dikarenakan publik tidak mengetahui bahwa sebelumnya ada merek IM Geprek Bensu yang telah lama berdiri sebelum Geprek Bensu yang didirikan oleh Ruben Onsu. Lalu, apa saja sih dampak yang terjadi dari pelanggaran hak ini? Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran hak. Dampak-dampak tersebut yaitu yang pertama, akan merugikan orang yang menjadi pemilik hak kita, baik itu secara material atau imaterial. Yang kedua, akan merusak nilai kredibilitas korban maupun pelaku. Yang ketiga, akan menghasilkan suatu data forgery yang menyesatkan bagi masyarakat. Yang keempat, risiko terjadinya phishing terhadap data-data pengguna. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cornelia. Oke, baik. Terima kasih untuk Elizabeth. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian hukum dan etika. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lalu yang kedua ada UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lalu selanjutnya ada analisa dan komentar. Hak ini memiliki dampak negatif dan merugikan bagi korban maupun pelakunya. Apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi, sudah dipastikan akan terkena pembajakan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan haki, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu,
butuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui haki agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Dapat berupa menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Haki dilakukan sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptaannya, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran atas haki milik orang lain. Atas pelanggaran itu, pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi ciptanya dapat melakukan upaya hukum arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, atau jalur litigasi dengan mengupayakan gugatan perdata bahkan tuntutan pidana. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.